CIMA, Consortium of Indonesia Many Agencies. Selamat pagi Bapak, apakah sudah tergabung pada pagi hari ini? Baik, selamat pagi Ibu, terima kasih. Iya Bapak, selamat pagi. Dan kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Johan Novitrian, selaku Ketua Bidang SDM Pelaut dari Indonesian National Ship Owner Association atau INSA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Suci, terima kasih. Baik, dan tak lupa kami ingin mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh Bapak dan Ibu yang telah tergabung pada pagi hari ini. Dan sebelum kita memulai serangkaian kegiatan pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk merapikan posisi duduk. Baik, terima kasih hadirin sekalian. Sekarang marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Insinyur Gunung Hutapea MM, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pakai nggak nih, saya cabut dulu, saya ganti dulu. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, bisa berkenan hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini, FGD terkait dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM kapal pada era industri 4.0.
Saya kira sudah hadir narasumber kita yang akan memberikan pencerahan baru bagi FG kita pagi hari ini. Ada Insinyur Wasis Dwi Iriawan, MSc PhD. Selamat pagi, Bapak. Kemudian Pak Gatot Cahyosudewa, Chairman CIMA, ya. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Pak. Mewakili. Ada Pak Bobi juga. Selamat pagi, Pak Bobi. Kemudian Pak Johanovician, Ketua Bidang SDM Pelaut INSA. Selamat pagi, Bapak. Pagi, Pak Johan. Kemudian Kabus Litbang SDM Perhubungan Laut, Kapten Satwa. Selamat pagi, Pak Satwa. Selamat pagi, Pak Kapus. Selamat pagi, Pak. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Saya kira narasumber kita cukup kompeten pada pagi hari ini kita undang, sehingga kita mendapatkan ketejaman pemikiran, saya kira ya, ketejaman pemikiran yang nantinya akan kita jadikan resume dan rekomendasi kepada pimpinan dalam konteks setelah kajian kita ini komplit. Kita harapkan nanti akan ada regulasi baru, gitu ya. Itu akan menjadi novelty yang akan menjadi kebaruan bagi kita semua nanti. Jadi tidak hanya menjadi kajian dari universitas. Sudah capek kita mengumpulkan tim, habis itu simpan di buku jadi pajangan, gitu ya. Tapi kami nanti akan membuat semacam executive summary-nya dan rekomendasi kepada Pak Menteri, kalau perlu dengan peraturan, gitu ya. Peraturan-peraturan regulasi yang akan mengakselerasi, gitu ya, kesiapan-kesiapan kita, terutama dari Kementerian Perhubungan dan stakeholders yang berkepentingan dalam sumber daya manusia kapal. Kita harapkan nanti kerjasama ini akan menghasilkan temuan-temuan baru, novelty baru dalam konteks peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM kapal pada era industri 4.0. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat memberikan masukan-masukan yang konstruktif bagi kita semua Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Gunung Hutapea MM selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Dan Bapak dan Ibu sekalian, tibalah kita di sesi pemaparan pada fokus group discussion pada pagi hari ini. Tetapi sesi pada pagi hari ini akan dipimpin oleh moderator kita, Ibu Oktaviani Turbaningsih. Sebelum bergabung ke Departemen Teknik Transportasi Laut, beliau merupakan Senior Port Operation Executive di Jurong Port, Singapura, dan melanjutkan perkuliahan di program Magister di Singapore Polytechnic. Tanpa berlama-lama lagi, kepada Ibu Oktaviani, kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Suci yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu fokus group discussion pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mawar, bunga melati, indah mekar di pagi hari. Salam kenal, saya Vivi sebagai moderator pada pagi hari ini. Sebelum memulai sesi diskusi ini, izinkan saya untuk menyapa kepada para dosen dan juga narasumber yang sudah hadir pada acara Zoom meeting kali ini. Bapak Insinyur Gunung Hutapea MM selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Laut, Sungai, dan Danau Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Selamat pagi, Pak Gunung. Terima kasih sudah membuka acara hari ini. Kemudian saya juga ingin menyapa kepada para narasumber yang sudah hadir pada hari ini. Kepada Bapak Kapten Sahatua P. Simatupang MM MH, Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut BPSDMP Kementerian Perhubungan. Selamat pagi Pak Sahatua, sudah hadir Pak? Selamat pagi. Selamat pagi Pak, semoga sehat ya Pak. Kemudian saya ingin menyapa Bapak Insinyur Wasis Dwi Iriawan, PhD, selaku Kepala Departemen Teknik Perkapalan Institut Teknologi 10 November. Selamat pagi, Pak Wasis. Pagi, Mbak Vivi. Pagi, Pak. Kemudian ada Bapak Gatot Cahyosudewa, Terima selaku Chairman kasih. of Consortium of Indonesia Manning Agency. Selamat pagi, Pak Gatot. Selamat pagi, Bu.
Iya. Kemudian ada Bapak Johan Novitrian selaku Ketua Bidang SDM Pelaut Indonesia National Ship Owner Association. Selamat pagi Pak Johan. Selamat pagi Bu, terima kasih. Tak lupa saya ingin menyapa kepada Bapak Tri Ahmadi selaku Manajer Klaster Inovasi Kemaritiman dan Kepala National Ship Design and Engineering Center NASDAQ. Selamat pagi Pak Tri. Pagi, Pak Gunung, Pak Saad, Kapten Saad, dan Pak Nurman, Pak Gatot, Pak Wasis. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Kemudian tak lupa saya ingin menyapa Bapak Setio Nugroho selaku Kepala Departemen Teknik Transportasi Laut beserta Bapak Ibu dosen dari Departemen Teknik Transportasi Laut lainnya. Serta tak lupa saya ingin menyapa kepada para undangan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, Lembaga Pendidikan Awak Kapal, Lembaga Sertifikasi Awak Kapal, Asosiasi Perusahaan Pelayaran dan Pengawakan Kapal yang sudah hadir pada pagi hari ini. Selamat datang di acara Focus Group Discussion, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kapal pada Era Industri 4.0. Kegiatan Focus Group Discussion ini memiliki tujuan untuk memperoleh informasi, masukan dan saran dari pemerintah maupun pihak-pihak yang terkait dalam mendukung tata kelola persiapan, perekrutan, dan juga penempatan awak kapal. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengundang kepada Bapak Kapten Sahatua P. Simatupang, selaku Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, BPSDMP. Beliau akan membawakan topik tata kelola penyiapan sumber daya manusia kapal dan rencana transformasi. Kepada Bapak Kapten Sahatua, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, khususnya pada Kepala Badan Litbang dan Pak Kapus Litbang Transportasi Laut, Sungai, Danau, dan Penyeberangan. Dan yang saya hormati, dan Bapak Ibu narasumber yang saya hormati, para peserta seluruhnya yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya banggakan. Saya terus terang memang tidak mengikuti sampai sejauh ini prosesnya, tetapi pada awal pendahuluan dilakukan memang satu proses untuk melakukan korespondensi. Pada kesempatan ini untuk bisa lebih banyak kita berdiskusi, saya hanya ingin menyampaikan satu saja yang mungkin bisa nanti membuka pembahasan lebih lanjut dari para pemateri. Dan mohon maaf Pak Gunung, Pak Kapus, saya mungkin berpikir tadinya sebagai penanggap, tapi ternyata narasumber dan narasumber presentasikan. Saya mohon izin, mungkin satu slide yang saya akan sampaikan. Kepada MT, apakah sudah kelihatan slide-nya? Sudah, Bapak. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peneliti utama, para peneliti media yang saya banggakan, rekan-rekan semuanya di Puslitbang. Selamat bertemu kembali. Di beberapa penelitian yang sebelumnya, memang sebagaimana fokus utama Kementerian Perhubungan, ada 3 fokus utama Kementerian Perhubungan yang merupakan turunan daripada arah kebijakan Bapak
Presiden dan Wakil Presiden. Ada penambahan prioritas tugas tambahan sebanyak ada 5 tugas tambahan. Salah satunya memang adalah SDM. Tadinya SDM itu sebetulnya dimasukkan di dalam unsur pendukung, tapi sekarang menjadi prioritas yang merupakan tugas tambahan khusus. Dan materi ini tentu saja materi yang memang sangat layak diteliti oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Badan Litbang, Badan Penelitian dan Pengembangan khususnya kaitannya dengan matra laut. Karena sebelumnya memang di unsur pendukung, kemudian dinaikkan ke posisinya sebagai prioritas dan tugas tambahan dari fokus utama, 3 fokus utama Kementerian Perhubungan yang konektivitas, kemudian pelayanan dan keselamatan. Di antara fokus prioritas lainnya tentu saja ada yang kaitannya tentu saja dengan SDM itu sendiri, logistik, pariwisata, dan daerah terluar terbatas. Oleh sebab itu, saya ingin menyampaikan kondisi existing, peluang kerja, dan ekspektasi perguruan tinggi pelayaran dalam rangka meningkatkan peran SDM pelayaran. Yang saya kasih dalam kurung sini SDM STCW atau STCW, yang merupakan satu basic delegasi dari internasional yang memang pada saat ini menjadi ujung tombak Kementerian Perhubungan berperan dalam SDM pelayaran. Semenjak awal memang Kementerian Perhubungan berperan untuk SDM pelayaran dalam bentuk pendidikan itu, pendidikan yang sifatnya vokasional, operasional sampai dengan manajerial. Kapal itu basically dari dasar hukum STCW Convention yang adalah kesepakatan seluruh negara dan di dunia. Tapi dalam perkembangannya, bukan hanya Indonesia, tapi negara-negara lain itu juga kemudian memiliki kebutuhan dan harapan bahwa SDM yang dikembangkan dari basic international convention yang ada di posisi tengah sini, perkapalan dan pelabuhan, itu juga memiliki potensi untuk berkembang sampai kepada maritime business and logistics. Bukan saat ini saja, sudah sejak dulu. Secara generik, Kementerian Perhubungan memang adalah kementerian yang mengendorse, merekomendasi, mengapprove segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan SDM pelayaran yang ada di daerah lingkaran ini. Nah, perguruan tinggi pelayaran tersebut bisa melaksanakan pendidikan akademik untuk SDM perhubungan laut, khususnya, dan umum, yang menghasilkan produk berupa ijazah sarjana terapan, kemudian saat ini berkembang jadi diploma 4, dan bisa yang terakhir kita izin untuk magister terapan, 2 program studi, kemudian program pendidikan vokasi perwira pelayaran niaga, perwira pelaut, perwira pelabuhan, tata laksana angkutan laut dan kepelabuhanan, perhubungan laut dalam artian bukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut saja, tapi perhubungan laut sebagai satu ekosistem perhubungan dan pelayanan masyarakat terkait dengan kapal, pelabuhan, dan pemerintah, serta umum. Ini yang menghasilkan ijazah diploma, ini juga bisa magister terapan dan doktor.
penetapan yang memang sampai saat ini dokter itu masih. Kemudian sertifikat kompetensi keahlian perwira pelaut dan proficiency, serta juga bisa melaksanakan diklat-diklat yang sifatnya teknis fungsional, operasional, yang merujuk kepada kerangka kualifikasi nasional dengan standar kompetensi kerja nasional maupun standar kompetensi kerja khusus kementerian. Atau bahkan standar kompetensi kerja khusus unit usaha atau industri terkait, misalnya offshore. Dan ini menghasilkan sertifikasi profesiensi, keterampilan pelaut, di samping kompetensi. Nah, perkembangan yang sekarang merupakan ekspektasi dari perguruan tinggi pelayaran ini, sebetulnya merupakan mimpi yang sejak awal juga harus direalisasikan. Karena dengan SDM yang sudah qualified di Foreign Shipping Operation, semenjak 1953, dan ini merupakan pendidikan yang adalah inovasi atau invensi bangsa Indonesia. Kita melakukan berbagai modifikasi program studi dan yang disesuaikan dengan prodinya dan kebutuhan kita. Itu akan berkembang ke arah maritime business and logistik yang tentu saja jumlahnya banyak pada skala kecil-kecil unit kerjanya, dan ini saat ini akan menjadi pendukung program tol laut, poros maritim, kemudian program-program seperti KEK, kawasan ekonomi khusus, yang mereka memang memerlukan orang-orang dengan kualifikasi yang tinggi, standar kompetensi kerja yang diakui pemerintah. Nah, ini kelompok yang sekarang, atau SDM yang sekarang memang memiliki kualifikasi di sini, kalau diukur dari kapasitas mereka bekerja, itu rata-rata umurnya 40 tahun ke atas mereka, maka kemudian memilih apakah akan terus pada posisi melayani carriers untuk pada rantai pasok di lautan, atau mereka kemudian menambah ilmunya atau dengan ilmu yang sudah ada, kemudian pengalaman yang diakui, berpindah untuk bekerja mengisi posisi apakah posisi kerja di warehouse, kemudian di vendor, factory, kemudian factory jumlahnya banyak, ya. Kemudian juga saya juga bekerja katakan di luar negeri, di distribution center, di pelabuhan-pelabuhan di luar negeri, juga di shipper dan konsumen, atau bahkan juga keluar dari posisi di insurance dan lain sebagainya. Kira kita semua sudah mengetahui ini. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menyusun transformasi atau menyusun perubahan melalui rencana perubahan yang tertata kemudian menjadi satu kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak. Kalau tidak oleh semua pihak, mungkin mayoritas dari pihak tentu saja, sehingga kemudian ekspektasi yang sudah lama ini akan kemudian bisa realisasi secara formal. Lagi seperti saat secara faktanya adalah orang-orang yang berkiprah di sini ini memang berdasarkan kemampuan kualifikasi yang ada di sini, tapi kemudian kita tidak bisa duplikasi karena sangat sulit sekali. The most expensive method of learning is to learn mistake by other, atau belajar melalui pengalaman itu. Hasilnya jumlahnya sedikit yang bisa berkiprah di sini. Kita harus multiplikasi ini, duplikasi orang-orang ini cepat-cepatnya sebanyak mungkin untuk mengejar bonus demografi kita, sehingga kita bisa dapatkan misalnya
Dan 20.000 orang yang berpotensi ini bisa kemudian masuk mengisi ini, kemudian mempercepat program-program yang memang sekarang diharapkan bisa tumbuh. Atau pemerataan. Jadi program pemerataan di mana orang-orang di sana juga butuh orang yang sama, atau yang butuh pertumbuhan itu bisa didukung melalui peningkatan peran SDM yang ada, yang memang luar biasa ya, dididik dengan sekali, direkrut dengan polisi yang terkoordinir, rekomendasi pemerintah, dapat pengakuan internasional. Ini sayang sekali. Dan yang mungkin secara khusus adalah orang-orang yang bersedia rela menghabiskan masa remajanya dari umur 18 sampai katakan 25 tahun ya, berada jauh dari keluarga, dalam keadaan kondisi sehat, masih terus semangat. Ini merupakan bukan hanya bonus demografi yang sempurna, tetapi saya kira anugerah Tuhan atas Indonesia dengan memiliki orang-orang seperti ini yang bisa kemudian dielevasi, yang berperan lebih besar lagi di sisi manufacturers, reapers, factory. Kenapa demikian? Karena kalau kita katakan contohnya ya, kalau seandainya kita lihat beberapa case yang terjadi, ada beberapa kasus misalnya yang kejadiannya itu kecelakaan karena memang kompetensi SDM yang berdasarkan profisiensi dan experience itu ternyata kurang, lack of experience. Nah, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tidak banyak mungkin satu slide ini mungkin membuka wawasan kita untuk research lebih detail. Kemudian policy brief dari para researcher bisa disampaikan sejauh mana misalnya katakan optika, teknika, KLK, kemudian itu ya, radio itu bisa berperan di factory, di buyer, di katakan distribution center, ya, ada logistik dan supply chain, post mile sampai last mile. Dan kalau kita clustering mungkin terakhir untuk memudahkan ini banyak sekali gitu loh. Di lapangan faktanya kalau kita identifikasi stakeholders dan kita analisis memang masih beraneka ragam kebutuhan dan harapannya. Saat ini kita sudah mengclustering bahwa sebetulnya yang kita butuhkan hanya ada 3 sesuai kapasitas Kementerian Perhubungan, yaitu Maritime Port and Logistics, itu kaitannya dengan perusahaan pelayaran, kemudian Maritime Traffic and Shipping, perusahaan pelayaran, kemudian Maritime Administration and Authority, pemerintah. Di mana pemerintah ini juga sebagian besar kalau sudah didelegasikan ada juga di BUMN, BUMS, dan di BUMD. Itu juga melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, 3 clustering ini menjadi mungkin bakal untuk pengembangan prodi dan kurikulum-kurikulum yang nantinya akan dikembangkan di pelayaran, dan bukan hanya perguruan tinggi pelayaran, perguruan tinggi yang nantinya akan melaksanakan program-program applied science. Perguruan tinggi yang inovatif science mungkin bisa juga kaitannya dengan invensi dan inovasi teori-teori baru. Sementara kalau perguruan tinggi yang pelayaran ini kaitannya dengan bukan inovasi dan teori baru, tetapi mungkin hal yang current dan spesifik yang sifatnya kepada metode atau proses atau penerapan dari teori di lapangan. Nah, mungkin itu ke depan mungkin yang mudah-mudahan bisa menjadi diskusi dan bahkan research lebih detail lagi dari kegiatan dilakukan di sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada kekurangan. Dari Taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Terima kasih kepada Bapak Kapten 1HP Simatupang untuk penyampaian materinya. Jadi memberikan wawasan kepada kita bahwa pengembangan SDM di bidang perhubungan laut ke depannya akan memiliki 3 bidang konsentrasi, yaitu Maritime, Port and Logistics, Maritime Traffic and Shipping, and Maritime Administration and Authority. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi materi yang kedua yang akan dibawakan oleh Bapak Wasis Dwi Aryawan PhD, selaku Kepala Departemen Teknik Perkapalan ITS. Beliau akan membawakan materi mengenai perkembangan teknologi perkapalan pada era revolusi industri 4.0. Kepada Pak Wasis, untuk waktunya kami persilakan. Terima kasih Mbak Vivi. Suara saya bisa didengar Mbak Vivi? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Izin share. Slide saya sudah kelihatan, Mbak Vivi? Sudah, Pak. Slide show atau enggak? Belum, Pak. Belum slide show. Yang ini slide show ya? Ya, Pak. Sudah. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami, kepada saya dalam fokus group discussion ini untuk menyampaikan materi terkait dengan perkembangan teknologi perkapalan pada era revolusi industri 4.0. Nah, mohon maaf, mungkin koneksi saya tidak terlalu bagus mungkin, karena pada saat ini saya berada di drilling rigs di laut di sekitar Batam, karena ada tugas untuk melakukan assessment terhadap drilling rig tadi yang akan dibenderakan di Indonesia. Jadi nanti mohon maaf kalau suara saya terputus-putus. Mbak Vivi, suara saya apa terputus apa tidak? Belum, Pak. Sekarang masih bagus, Pak. Lancar. Ya, bagus ya. Oke, baik. Nanti kalau tidak bagus saya akan off kamera. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi kita berangkat dari saya senang belajar sejarah, terutama terkait sejarah maritim ini karena kita semua adalah stakeholders paling depan ini di bidang dunia perkapalan. Oleh karena itu saya mencoba mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita lihat histori dari dunia shipping, dunia perkapalan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Karena sejak zaman dahulu kala, ya, zaman penjajahan, kolonialisme dan seterusnya, sampai dengan hari ini, dan juga saya percaya sampai mungkin seterusnya lah, kapal ini masih akan menjadi alat transport yang sangat dominan di dunia kita ini. Dan kalau kita ingat bangsa-bangsa yang mempunyai teknologi perkapalan dan teknologi navigasi, ya mereka lah yang menguasai dunia pada zamannya masing-masing. Ini sedikit ilustrasi saja, ya, bahwa sejak zaman Christopher Columbus bangsa ini bisa menguasai dunia. Dan ke depan pada saat ini juga kapal juga akan menjadi primadona, ya. Siapa yang menguasai teknologi kelautan ini, tentu bangsa itu akan bangsa yang
sangat maju, ya, yang sangat disegani oleh siapapun. Ya. Kita tahu semua ke depan semuanya sudah digital, sehingga ke depan kapal ini akan menjadi otonomus. Ya. Oleh karena itu kita semua tentu harus siap menyongsong itu. Kami yang di perguruan tinggi juga menyesuaikan di ITS khususnya, kurikulum kami, penelitian kami sudah kita arahkan ke bidang digital, ya. Baik itu digital untuk mulai proses desain, proses production, sampai dengan operation kapal itu sendiri. Kurang lebih itu materi saya pada pagi hari ini yang akan saya sampaikan. Nah, kita sekarang berada pada era yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya dan juga MC, bahwa topik kita ini adalah era revolusi 4.0. Nah, kita tahu itu sudah hadir sejak lama di sekitar kita. Ya. Hampir semua bidang, hampir semua kehidupan kita ini, apakah itu kehidupan sosial, kemudian di pemerintahan, ekonomi maupun transportasi, kualitas hidup, semuanya sudah digital semua, ya. Itulah tentu di bidang perkapalan itu akan menjadi tantangan buat kita semua yang di garis depan di bidang dunia industri perkapalan yang sudah kita pilih menjadi profesi kita semua. Oleh karena itu ke depan ini, ya, apa yang terjadi di bidang perkapalan atau bidang mungkin navigasi ataupun operation kapal, itu semuanya adalah autonomous navigation. Semuanya sudah menjadi otomatis dikontrol dari bridge. Kita kenal dengan apa yang disebut Internet of Things, Big Data, dan seterusnya. Itulah dunia kita, dunia maritim ke depan yang harus kita hadapi, dan itu adalah menjadi tantangan semua. Semuanya serba digital. Ini kita tidak bisa menghindari itu semua, karena tentu kita sudah sangat paham, kita sudah sangat pengalaman bahwa kita tidak bisa melawan teknologi. Nah, kita harus mengikuti apapun dampak yang terjadi terkait dengan perkembangan teknologi tadi. Nah, kita kembali ke bidang perkapalan. Kalau kita lihat di dalam life cycle-nya suatu kapal, itu dimulai sejak kapal itu didesain, bahkan kita membuat semacam feasibility study, ya, ketika kita akan mendesain kapal, memutuskan untuk membuat kapal. Tentu semuanya itu sudah harus menggunakan digital, ya. Jadi pada tahap desain dan engineering, semua para naval architects itu sudah memulai, ya, di dalam menggunakan software yang sangat canggih. Ya. Kalau dulu mungkin kita mendesain kapal itu mungkin bisa 1 tahun, ya. Tetapi sekarang ini kalau kita sudah mempunyai database yang bagus, ya, dengan software yang ada di market sekarang, tentu tidak lebih dari 2 bulan mungkin sudah selesai desain itu dibuat, ya. Minimal basic desain yang siap untuk dilakukan approval, baik dari sisi kelas maupun dari sisi statutory. Kalau dulu mungkin dibutuhkan waktu 1 tahun. Ya. Itu dari pada tahap desain dan engineering. Nah, kemudian di dalam production management, pada tahap kapal dibangun, itu juga semuanya sekarang sudah digital. Bahkan
saya minggu yang lalu melihat di YouTube adalah menggunakan 3D printing, walaupun dalam rangka membuat boot, walaupun itu dia bisa sampai dengan 10 meter ke depan, tidak tertutup kemungkinan kapal yang besar-besar itu dibuat menggunakan 3D printing. Itu adalah salah satu revolusi 4.0 yang nyata di depan kita, dan kita tentu harus siap untuk menghadapi itu. Ship operation lebih banyak lagi, sekarang sudah banyak sekali otomasi yang dilakukan di bridge, ya, bahkan sudah diluncurkan full scale kapal yang semuanya sudah otomatis semua. Nah, inilah dunia kita, ya, dunia kita semua, Bapak Ibu sekalian, yang tentu yang berada di forum yang terhormat ini, yang tadi sudah saya katakan adalah salah satu stakeholder yang paling depan yang menavigasi dunia perkapalan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau dulu, ya, conventional vessel seperti yang di sebelah kiri itu, ya, bahwa kru kapal ini dioperasikan secara konvensional, semua dikontrol dari bridge. Ya. Mungkin kalau kapal kontainer seperti ini paling tidak krunya ada 20 orang, ya, untuk mengontrol. Nah, kemudian itu masih dalam level manual. Kalau sudah level otomasi, maka itu nanti tentu jumlah krunya akan berkurang, ya, karena semuanya akan terkontrol. Ya, apakah kemungkinan saja level otomasinya itu berbagai macam, ada beberapa macam level otomasinya. Mungkin saja kapal kontainer yang segede ini ke depan hanya dinakodai, hanya diawaki beberapa orang saja. Bahkan tak satu pun orang itu berada di kapal itu, tetapi dikontrol dari darat. Tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Dan sekarang sudah mulai ada kapal yang model itu. Nah, itulah yang terjadi di dunia kita. Ya. Kemudian banyak sekali lembaga-lembaga yang sudah melakukan penelitian, pengembangan di otonomous kapal, ya, di dalam rangka untuk melakukan efisiensi. Nah, ini adalah salah satu contoh di timeline yang sudah dikembangkan oleh Rolls-Royce dalam rangka untuk membuat autonomous unmanned hull untuk Ocean Way. Kira-kira timeline-nya sampai dengan 2035. Nah, sekarang kita masih di 2025. Kapalnya sudah bisa di remote dari coastal vessel, dan ini nyata sekali, ya, di depan mata kita. Hal ini akan terjadi, ya. Jadi seperti saya sampaikan di awal bahwa teknologi ini luar biasa. Tentu hal-hal seperti ini akan menjadi banyak pertanyaan, ya. Banyak pertanyaan. Bagaimana dengan kru, bagaimana dengan keselamatan lingkungan, bagaimana dengan keselamatan kapal itu sendiri, bagaimana dengan aset sendiri yang secara legal. Ini adalah hal-hal yang sekarang sedang didiskusikan cukup hangat di berbagai macam media. Nah, nanti akan sedikit saya elaborasi apa yang terjadi terkait dengan teknologi otonomus ini, baik dari sisi regulasi maupun teknologinya sendiri. Nah, apa kira-kira mengapa kapal otonomus ini dikembangkan? Yang mana kalau itu sudah bisa full otonomus, maka kapal itu sendiri bisa
membuat keputusan ketika dia berjalan, ya. Kalau dia ada api, dia harus menghindar. Kalau dia ada kapal yang lain, dia bisa memutuskan untuk menjauh agar tidak terjadi kecelakaan dan seterusnya. Inilah yang ke depan, yang kalau itu sudah terjadi, sudah ada kapal yang full autonomous, ya. Banyak keuntungan di sini tentunya. Setiap terjadi perubahan teknologi pasti orang akan berpikir, khususnya pengusaha, ya, para investor, itu adalah untuk investasi yang sekecil-kecilnya, tetapi mendapatkan keuntungan yang besar-besar. Ya. Jadi diharapkan dengan autonomous ini operating cost kapal tadi menjadi berkurang, revenue-nya bertambah, ya. Itu kurang lebih yang menjadi mengapa para investor sangat tertarik ke dunia autonomous ini di dalam shipping. Namun demikian tentu banyak sekali tantangan, hambatan yang saat ini terjadi, seperti misalnya terkait dengan regulasi, ya. Terkait dengan regulasi. Namun biasanya kalau belum ada regulasi, teknologi itu lebih mudah untuk diterapkan. Contoh yang di depan mata kita melihat sendiri ketika Gojek pertama kali diluncurkan, tidak ada regulasi di sana, sehingga prosesnya itu sangat cepat sekali. Mungkin teman-teman di perhubungan baru membuat regulasi setelah barang itu ada. Tetapi kalau sudah ada regulasinya, biasanya sulit untuk ditembus. Ya. Itu yang barangkali terkait dengan regulasi. Ya. Kemudian terkait dengan keselamatan kapal itu sendiri, safety navigation-nya, kemudian bagaimana asuransi itu mengcover, kemudian terkait juga cyber security. Ini semua menjadi challenges, ya, menjadi tantangan, menjadi hambatan, sekaligus itu menjadi suatu tantangan yang dihadapi oleh para naval architects di seluruh dunia untuk mewujudkan apa yang disebut dengan kapal full autonomous tadi. Nah, sedikit teknikal bahwa kalau kita bicara dengan apa itu smart ship, ya, atau autonomous ship tadi, nah kurang lebih secara garis besar bisa kita bagi menjadi 4 bagian komponen besar yang ada di situ, ya. Yang pertama adalah kapalnya itu sendiri, badan kapalnya itu sendiri. Ini terkait dengan hal dan beserta engine-nya serta sensor-sensornya. Itu secara fisik adalah kapal yang kita lihat pada saat ini. Kemudian tentu yang tidak kalah pentingnya kalau itu untuk ship operation adalah terkait dengan navigasi. Ya, jadi harus tahu lingkungan laut. Ya, harus ada sensor berapa sebetulnya kecepatan angin, gelombang, dan seterusnya, atau peta laut di sana. Kemudian tentu respon dari kapal tadi terhadap lingkungan laut, karena kapal adalah bergerak di dalam lingkungan laut yang sangat rough, ya, maka ada semacam kita sebut sebagai guidance, sebagai kontrolnya, untuk mengkontrol, ya, untuk berkomunikasi, ya, antara mengkomunikasikan antara kontrol sistemnya. Nah, kemudian di situ kontrol sistem akan memberikan perintah kepada kapal tadi secara fisik sekarang ini untuk melakukan action ketika dalam perjalanan. Nah, kurang lebih secara teknis kapal ke depan, ya, akan dilengkapi seperti pada slide yang baru saja saya sampaikan tadi. Nah,
Kemudian sudah saya singgung tadi ya, terkait regulasi ini ya, di mana kapal yang seharusnya barangkali ada krunya, tetapi sedapat mungkin krunya sedikit dan bahkan tidak ada krunya tadi. Nah ini regulasi ini ya, tentu sedang dibicarakan baik itu di tingkat internasional IMO ya, diskusinya cukup banyak sekali terkait dengan regulasi-regulasi yang mungkin terjadi. Teman-teman juga di perhubungan saya rasa juga sudah beberapa kali melakukan FGD ya, dari Bappenas, banyak saya lihat beberapa kali juga saya diundang menjadi narasumber terkait dengan menyongsong untuk menyiapkan regulasi jika kapal otonomus tadi akan terjadi di Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan ini satu hal yang sangat penting, jadi keselamatan kapal ya, dan ini menjadi karena kapal itu adalah suatu aset ekonomi yang tentu aset ini harus dilindungi secara keekonomian, karena kalau aset ini tidak terlindungi tentu para investor atau pengusaha tidak tertarik untuk melakukan ini. Jadinya safety kapal ini tentu akan menjadi sangat penting. Ya. Banyak sekali barangkali alat-alat secara otomatis atau sensor-sensor yang harus berada yang harus dipasang ya di kapal untuk mengurangi risiko-risiko yang terjadi ketika kapal ini berlayar tanpa awak, ya, termasuk ada kemungkinan misalnya kapal ini dibajak dan seterusnya. Ini adalah juga tantangan yang harus diselesaikan. Mohon maaf Pak Wasis, waktunya tinggal 5 menit. Oh, tinggal 5 menit. Baik, insurance itu juga penting, ya, karena tadi saya sampaikan ini adalah aset yang harus dilindungi. Cyber security tentu ini menjadi persoalan teman-teman yang ada di IT. Ini kurang lebih contoh-contoh kapal otonomus yang sudah ada, bahkan 2 minggu yang lalu barangkali ya, kapal feri electric propulsion yang sudah full otonomus. Ini adalah beberapa kegiatan yang sangat hot di dunia maritim ya, terkait dengan digitalisasi tadi. Saya percepat ya, banyak sekali kegiatan. Nah, kalau kita perhatikan, mungkin dari ada kurang lebih ada 10 ada 10 item yang barangkali harus kita perhatikan, 3D printing, ya, advanced encryption, artificial intelligence, augmented reality, blockchain, crew biometrik, marine drone, remote control, robotik, dan wireless sensor. Ini 10 ini Pak Tri Hamadi yang membuat. Nah, ini mungkin perlu saya ulang di sini. Kemudian kalau kita lihat, ini ada misalnya 3D printing tadi, ya, jadi saya sampaikan sekarang ini sudah bisa mencetak sampai dengan 10 meter full scale. Ya. Kemudian yang paling gampang sebetulnya ini disebut cadannya, tapi tidak tertutup kemungkinan teknologi ini akan digunakan untuk full kapal, ya. Jadi kapal tidak lagi di welded, tetapi dia di print menggunakan material yang tentu sedang diteliti pada saat ini. Jadi tidak perlu gudang, tidak perlu mungkin disebiat juga sangat mudah. Jadi ini beberapa catatan
ya. Kemudian terkait dengan ini kru ini, ya. Jadi kalau kru biometrik ini fitur teknologi yang digunakan bisa tentu banyak sensor-sensor harus dipasang di sana, kemudian potensi aplikasinya ada di monitor, dan tentu sebagai implikasi dari aplikasi ini akan menurunkan biaya kesehatan dari awak kapal, karena mungkin tempat-tempat yang barangkali kotor sekarang tidak perlu ke sana dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat dari terkait dengan robot ini, ya, pengembangan teknik mikrotronik untuk robotic arm, dan banyak sekali bisa diaplikasikan di sana robot ya di kapal. Jadi kalau kita mau survei misalnya sekarang banyak kelas yang sudah klasifikasi, ya. Anggota Ajax member itu sudah kebetulan kami kemarin sedang survei, kelasnya tidak perlu datang, tetapi sudah menggunakan kamera untuk melihat semua bagian-bagian yang ada di kapal. Saya rasa itu dari saya. Mohon maaf waktunya sudah cukup. Terima kasih Mbak moderator, Mbak Vivi. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Wasis untuk pengetahuannya terkait perkembangan teknologi perkapalan di era revolusi industri 4.0. Tentunya smart ship butuh smart people. Mari kita lanjutkan kepada presentasi berikutnya, yaitu yang akan dipaparkan oleh Bapak Gatot Cahyo Sudewo selaku Ketua Umum Consortium of Indonesia Manning Agency. Beliau akan membawakan topik mengenai tata kelola perekrutan dan penempatan awak kapal Indonesia dan tantangan ke depan. Kepada Bapak Gatot, untuk waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Mohon izin mau share screen, tapi ini tolong ditutup dulu bisa, Mbak? Ya. Selamat pagi Pak Wasis. Pagi, Pak. Pak Wasis mohon di stop share dulu, Pak. Silakan Pak Gatot. Baik, sebentar, Mbak. Apakah sudah bisa kelihatan, Pak? Sedang loading di saya, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, sudah. Ini lagi, bentar dulu. Ini lagi loading. Baik, terima kasih Mbak Vivi untuk waktu dan kesempatan buat kami untuk menyampaikan paparan pada pagi ini. Sebelumnya disampaikan terima kasih dan selamat pagi buat kita semua. Sebelumnya kami yang terhormat untuk Bapak Kapus Litbang LSDP, Bapak Gunung Hutapea, yang terhormat Bapak Kapus PPSDM, Kapten Sahatua, yang terhormat Bapak Wasis Dwi Arianto, yang terhormat perwakilan dari INSA, Kabit INSA, rekan saya ini Kapten Johan. Kemudian yang kami hormati dari peserta FGD, yang tidak bisa kami sampaikan satu persatu, ada perwakilan dari Kementerian, Lembaga Pendidikan Awak Kapal, Sertifikasi Awak Kapal, dan asosiasi, dan juga perusahaan pelayaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
siang, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Jadi sebelum saya menyampaikan untuk materi pada pagi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Ini nama saya Gatot Cahyo Setiwo. Saya juga selaku dari Konsorsium of Indonesia Mining Agency sebagai Ketua Umum. Kemudian saya juga Direktur Utama di PT Silo Bahari Nusantara Jakarta. Ini perusahaan yang bergerak di bidang perekrutan dan penempatan awak kapal. Kemudian ini ada pengalaman saya dan juga education background. Tadi ini menarik apa yang disampaikan oleh tadi Kapten Sahatua di slide yang tadi. Ini memang ada saatnya untuk yang pelaut dia akan berkarir di darat. Ini salah satunya juga saya. Saya ada waktu itu 18 tahun berlayar, kemudian saya berkarir di darat tahun 2007 sampai dengan sekarang ini. Jadi ini sekilas perkenalan dari saya. Kemudian untuk selanjutnya saya akan memperkenalkan sedikit terkait dengan Konsorsium Indonesia Mining Agency. Jadi CIMA ini berdiri semenjak tahun 1990. Ya, 1990. Kemudian di tahun 2016 kita sudah dapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk pendirian Badan Hukum Perkumpulan Konsorsium Perusahaan Pengangkut Kapal. Yang mana kita punya visi dan misi. Visinya menjadi mitra pemerintah dalam menghimpun dan membina perusahaan pengangkut kapal. Kemudian misi yang selalu kita tekankan di sini, saya selalu mencoba untuk memperluas pasang kerja, ya, peluang kerja untuk pelaut baik di dalam dan luar negeri. Kemudian tentunya ini akan berdampak pada mendatangkan devisa buat negara. Kemudian kita juga meningkatkan untuk profesionalisme untuk anggota dari CIMA, ya. Kemudian ini adalah struktur organisasi dari organisasi CIMA. Di dalam struktur ini juga ada anggota kehormatan, kemudian ada Dewan Penasihat Organisasi dan juga Direktur Eksekutif. Kemudian di dalam organisasi ini juga terbagi di dalam beberapa bagian terkait dengan kepelautan, hukum, dan juga kapal-kapal untuk departemen, karena kapal-kapal yang kita suplai adalah jenisnya macam-macam, makanya kita ada departemen yang in charge untuk masing-masing kapal, ya. Kemudian maaf, ada sebentar, ya. Ini fungsi strategis dari, fungsi strategis dari CIMA. Jadi fungsi strategis dari CIMA ini ada 4, ya, ada 4 pilar. Yang pertama, mining agency ini adalah beranggotakan dari perusahaan perekrutan dan penempatan awak kapal. Kemudian pada prakteknya di dalam kita melakukan usaha ini, kita kaitannya sama pelaut itu sendiri, kemudian kepada pemerintah, kementerian terkait dengan regulation, dari local regulation, kemudian kita juga contacted to shipping company, baik yang di dalam atau di luar, yang kita sebut sebagai principal atau employer, kemudian country destination. Country destination ini nanti kaitannya sama dengan kedutaan atau embassy, tujuan daripada pelaut akan join, baik di Eropa, di Amerika, di Australia, ataupun di Asia. Kembali ke Ship Mining Agency, seperti kita ketahui di dalam PP nomor 31 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang pelayaran, itu di pasal 9 ayat 1 dan 2, bahwa kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait. Nah, usaha jasa terkait ini ada 11, yang salah satunya adalah keagenan awak kapal. Jadi keagenan awak kapal yang diatur yang terbaru di PP 31 tahun 2021. Kemudian keagenan awak kapal sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 84 tahun 2013 itu adalah usaha jasa keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum
yang bergerak di bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapal sesuai dengan kualifikasi. Kemudian di pasal 2, ini badan hukum ini didirikan secara khusus, jadi izinnya tidak bisa campur dengan izin yang lain. Jadi khusus, izinnya namanya Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal, SIUPAK. Kemudian untuk yang perusahaan angkutan laut nasional sudah melakukan perekrutan penempatan hanya untuk kebutuhan perusahaan angkatan laut nasional itu sendiri, jadi itu kebutuhan sendiri. Kalau misalkan untuk yang SIUPAK ini khusus memang izinnya dari Kementerian Perhubungan ya, SIUPAK tadi. Kemudian ini sesuai dengan yang kita diskusikan, kita ada berbicara dengan ruang lingkup poin dari poin yang akan saya sampaikan satu persatu. Kemudian saya bisa langsung ke SIUPAK tadi ya. Jadi SIUPAK itu adalah Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Kapal, itu dasar hukumnya. Itu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persiaran Terbatas, kemudian Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang pelayaran, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang angkutan perairan, ini kaitannya juga dengan Peraturan PM yang baru Nomor 59 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan. Kemudian nomor 4 adalah dari PM Nomor 84 Tahun 2013 tentang perekrutan dan penempatan awak kapal. Ini dasar-dasar hukum daripada SIUPAK. Kemudian jumlah dan sebarannya sampai dengan saat sekarang ini sudah ada 170 perusahaan. Jadi ada 170 perusahaan yang mempunyai SIUPAK. Jadi sebenarnya itu selain ship managing agent itu sendiri, itu juga ada ke ship management, karena ship management di dalam melakukan praktek usahanya, dia akan menunjuk ship managing agent untuk menjadi mitra atau partnernya dalam perekrutan dan penempatan kapal. Kemudian demikian juga untuk hiring partner atau recruitment partner, ini juga biasanya yang sering pakai istilah ini adalah untuk kapal-kapal cruise ya. Kalau misalkan dia supply kapal cruise, dia istilahnya hiring partner, tapi pada intinya dalam tugas dan pekerjaannya sama, itu sebagai rekrutmen dan placement seafarer. Kemudian yang pemilik non-SIUPAK, sama ini tidak ada datanya, karena juga ini biasanya bisa kita bilang sebagai crew broker ya. Jadi yang ini yang kita nggak punya data, dan nanti kita akan saya masukkan di dalam usulan di slide-slide berikutnya. Kemudian kondisi saat ini untuk tata kelola perekrutan dan penempatan kapal di Indonesia, ini ada sisi positif dan negatifnya ya. Ada sisi positif dan negatifnya, karena sekarang ini beberapa managing agent mendapat limpahan permintaan kru dari negara lain yang tidak bisa kirim karena kondisi pandemi COVID. Namun permintaan ini banyak. Ini kendalanya adalah karena visa ya. Karena visa di beberapa negara kita tidak bisa memproses karena kondisi negara ikutin dari ketentuan dari COVID-19 regulation dari lokal daripada negara tersebut ya. Jadi kita ada kesulitan walaupun permintaan banyak. Kemudian juga yang akhir-akhir ini untuk kapal-kapal pesiar juga ada permintaan, tapi syaratnya dengan vaksin yang komplit ya, vaksin komplit. Kemudian dari sisi negatifnya, ini kalau saya sort dari sisi negatifnya ada beberapa poin. Jadi yang pertama itu kalau kita bicara di sektor perikanan ini kondisi sekarang masih mengalami kendala human trafficking dan kekerasan yang saat sekarang ini sedang dirumuskan oleh ILO dan IOM. Mungkin juga CIMA juga ikut terlibat di dalam proses-proses itu. Kemudian tadi terkendala visa proses yang karena banyak kedutaan yang tutup ya. Ini banyak sekali negara yang tujuan untuk rutin banyak kondisi yang embassy-nya tutup. Kemudian dengan kondisi pandemi COVID ini juga ada requirement dari beberapa negara tujuan untuk rutin itu sangat ketat itu permintaannya. Apalagi yang sekarang ini yang saya masih selalu mengalami kendala bahwa banyak negara yang memasukkan Indonesia di dalam kategori red country ya. Red country atau high risk due to COVID. Jadi yang kendala ini yang mengakibatkan pelaut-pelaut Indonesia ini banyak negara yang menutup akses ya. Ada beberapa negara baik di Asia atau di Eropa. Kemudian vaksinasi harus komplit sebelum join kapal.
Kemudian kaitannya dengan Sinovac vaksin ya. Ini ada yang beberapa negara juga masih belum terima vaksin Sinovac ya. Walaupun vaksinnya sudah komplit, tapi ada negara juga masih tidak accepted karena dilihat negara kita masih masuk di red country atau high risk untuk seafarer. Jadi memang ini bukan rekomendasinya memang di non Sinovac ya, non Sinovac itu ya. Tapi kalau misalkan itu tidak bisa ya, apa istilahnya tergantung dari negara tujuan. Ini karena poin-poin ini yang sering kendala pada saat ujian. Karena saya juga sendiri ngalamin ada beberapa negara yang tidak mau karena tidak obviously listed di WHO. Kemudian kalau vaksin yang lain kadang kalau misalnya vaksin yang Astra itu harus menunggu 3 bulan. Itu kadang kondisi ini juga kalau diminta vaksin komplit, jadi joining vessel-nya juga akan sedikit tertunda dengan hal itu. Ini adalah proses dari alur crew recruitment. Jadi kalau kita bicara crew recruitment itu tentunya ada new order, kemudian ada reorder, kemudian ada proses seleksi yang dilakukan. Kemudian proses-proses inilah yang secara umum yang dipraktekkan oleh perusahaan-perusahaan pengawal kapal. Tentunya dari proses-proses itu ada hal-hal yang dilakukan sebelum istilahnya proses seleksi dan tes ya. Tes-tes apa yang dilakukan sebelum bisa masuk kriteria daripada on requirement untuk kru ya. Kemudian kalau misalkan untuk reorder, dia permintaan kru lama. Jadi kru lama akan direkrut lagi dengan catatan dia punya performance evaluasinya baik. Ini data-data ini yang untuk proses ini nanti juga akan ada kru medical check up. Kondisi sekarang ini juga ada harus PCR, kemudian visa, kemudian ada flag state document juga harus disiapkan. Ini terkait dengan kondisi pandemik ini juga sama. Ini tadi saya singgung bahwa di dalam negara tujuan itu selain harus mengambil PCR, ada ketentuan ada 24 jam sebelum keberangkatan, ada yang 72 jam sebelum keberangkatan. Kemudian nanti setibanya di negara tujuan juga harus melakukan karantina. Ada kewajiban ikut karantina, ada beda-beda, ada tiap negara ada yang 1 minggu, ada yang 14 hari. Jadi yang ini untuk crew change ini ya sedikit complicated karena memang harus sebelum berangkat kita karantina, nanti setelah berangkat karantina, kemudian nanti pada saat crew sign off juga nanti akan ada karantina lagi di Indonesia. Ini yang proses-proses inilah yang harus dipersiapkan pada saat crew change. Tapi kalau dalam kondisi normal, it's okay. Tapi kalau yang kondisi sekarang ini memang banyak sekali, sangat ketat untuk bisa melakukan pengiriman atau untuk penempatan dan awak kapal. Untuk sebaran awak kapal, ini yang untuk data dari kami di tanggal 10 Maret tahun 2021, kita ada total kru on board ada 10.787, kemudian standby ada 16.889 kru, dan totalnya ada 27.676 kru. Ini terbagi, ini anggota kami ada 51 anggota aktif ya, ini ada 51 anggota aktif. Ini kalau satu perusahaan biasanya dia supply krunya dia macam-macam. Ada yang ngirim ke kapal tanker, kapal kargo, mungkin ada kapal pesiar. Kalau ini dari 51 ini kalau saya breakdown dari masing-masing pengirimannya itu terbagi menjadi 80 tipe pengiriman ya. Jadi ada yang bisa ngirim tanker, kargo. Jadi total yang 27.000 semua ini sama yang kru on board yang 10.000 ini yang kita suplai baru kita bicara yang 51 perusahaan ya. Kalau tadi kita lihat di pemegang Supak ada 178, berarti kan masih banyak lagi yang angka yang tidak bisa belum terukur karena sampai dengan sekarang ini juga tidak mempunyai data yang valid terkait dengan itu. Kemudian kalau yang data-data yang lain nanti bisa dibuka di website di perhubungan di pelaut.debhub.go.id, itu bisa dilihat data-data di sana terkait dengan pelaut dan dokumen lain untuk mengecekkan authentication yang untuk sertifikat. Kembali ke kebutuhan kompetensi era 4.0 ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak
WASIS tadi sangat luar biasa. Ini kalau kita bicara untuk automation, untuk autonomous vessel ya. Ini kalau kita masih mungkin sementara ini kita yang konvensional, tapi juga akan mengarah ke era kompetensi 4.0. Jadi yang pertama, kebutuhan kompetensi awak kapal dalam era revolusi industri 4.0, itu yang pertama mereka harus mempunyai kompetensi dasar dan kompetensi keahlian. Ya, kompetensi dasar dan kompetensi keahlian. Seperti kita ketahui di dalam Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan nomor PK07 BPSDM tahun 2016, itu tentang kurikulum, program pendidikan dan pelatihan pembentukan dan peningkatan kompetensi di bidang pelayaran. Dan ini adalah dasar daripada kurikulum yang ditetapkan oleh kementerian di dalam melakukan kontrol ke pendidikan-pendidikan maritim yang ada di Indonesia. Tentunya ini juga kaitannya dengan STCW, ya, STCW Code di tabel A2 1 2 3 4 5 sama A3 ini terkait untuk operation sampai dengan ke management level. Ya. Kemudian yang untuk chapter 4 untuk radio, jadi yang kaitan kompetensi dasar keahlian itu mengacunya ke ketentuan dari internasional, itu ada STCW Code. Kemudian di Indonesia ada PK 07 BPSDM 2016. Kemudian yang non-STCW sertifikat, non-STCW sertifikat itu untuk kapal kompetensi penunjang untuk offshore, itu biasanya harus mempunyai DP sertifikat, misalnya DP sertifikat itu bisa terbagi dengan DP Basic, DP Advanced, kemudian DPO. Kemudian kalau yang engineer dia punya DPM, atau DP Maintenance. Kemudian yang utama adalah kompetensi bahasa. Kompetensi bahasa ini sangat menunjang sekali. Kompetensi bahasa nanti di dalam kompetensi internasional harus ada peningkatan dari kompetensi bahasa secara advance. Ya, itu memang dua ini memang harus perlu menjadi satu skill tambahan buat pelaut kalau kita mau bekerja di luar negeri ya. Kemudian kompetensi tentang teknologi komputer, digital media dan internet. Ini sangat perlu sekali karena kondisi sekarang ini di dalam era pandemik dan juga era 4.0 karena semua data kalau misalkan kayak pelaut itu mau ngirim CV, mau interview, mau apapun selalu media yang dipakai adalah media itu digital media, entah itu pakai internet, WhatsApp, kemudian ada pakai Zoom, Microsoft Teams dan lain-lain itu dipakai untuk media untuk komunikasi. Makanya pelaut itu harus memahami teknologi atau media digital yang sekarang ini. Kemudian kalau kita kembali ke kompetensi khusus, ini memang keahlian di bidang las, bubut, ini memang harus ya, itu tadi sebagian dari keahlian dasar tadi ya. Kemudian ada steering skill, kemudian good seaman skill for continually review the SMS procedure. Ini kalau steering skill memang banyak juga kebutuhan untuk kapal-kapal yang bulk carrier atau kontainer yang DWT-nya di atas 30.000, memang mereka harus mempunyai skill sendiri ya. Jadi memang mereka sudah dilatih, tapi perlu ada tambahan pelatihan untuk steering skill. Karena itu pelatihan yang saya sudah terapkan itu memang kita seperti ada simulator yang kita pakai. Jadi pada saat dia mau steering itu ini tambahan pengetahuan buat pelaut karena itu permintaan daripada klien. Kemudian good seaman skill ini adalah ya keterampilan pelaut ya. Tentunya ini juga ada relasinya dengan sistem manajemen keselamatan. Kemudian ini tadi yang sudah singgung untuk kompetensi internasional ada bahasa, komputasi coding ini juga perlu karena ini yang khususnya ini untuk jabatan yang ETO ya, Electrical Technical Officer. Kemudian kalau secara umum kompetensi yang diharapkan oleh International Shipping Industry ini as per Nextlet ini adalah secara umum yang diminta dalam industri pelayaran yang di luar negeri. Ini yang saya kasih warna ada 1.7 ini yang